Kasus Aksena Ahad Dori, misteri yang belum terpecahkan. Sudah 9 tahun berlalu sejak tewasnya mahasiswa UI tersebut. Namun, teka-teki di balik kematiannya masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ia korban pembunuhan atau bunuh diri? Berbagai spekulasi dan fakta-fakta ganjil bermunculan. Dari surat wasiat yang janggal, saksi-saksi yang mencurigakan, hingga bukti-bukti yang hilang, publik menanti kejelasan dan keadilan bagi Aksena. Bagaimana kronologinya? Ini dia kisah selengkapnya. Pada Maret 2015 yang lalu, jasad seorang mahasiswa ditemukan mengambang di Danau Kenanga, Universitas Indonesia. Ia adalah Aksena Ahad Dori. Awalnya, kasus ini diduga sebagai aksi mengakhiri hidup. Tapi sejak awal, ada banyak kejanggalan dari lokasi, barang bukti, sampai hasil forensik. Apakah benar ia mengakhiri hidup? Atau justru ada pihak lain yang terlibat? Aksena Ahad Dori, atau yang biasa dipanggil AC, adalah mahasiswa biologi FMIPA UI, kelahiran Yogyakarta 2 Juni 1996. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan juga berprestasi, terutama di bidang biologi. Sejak SMA, AC sering menjuarai olimpiade biologi di tingkat provinsi hingga nasional. Bagi teman-temannya, AC adalah pribadi pendiam, tapi ramah, dan tidak pernah terlihat punya masalah besar. Pada 21 Maret 2015, sang ayah sempat menelpon AC. Berbincang hangat seperti biasa, bahkan sempat merencanakan membeli sepeda. Tidak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Tapi setelah itu, AC tiba-tiba menghilang. Ia tidak bisa lagi dihubungi, dan ponselnya dalam kondisi tidak aktif. Sejak hari itu, keluarganya mulai merasa ada yang tidak beres. Pada 26 Maret 2015, keluarga mendengar kabar soal penemuan jasad di Danau Kenanga UI. Awalnya, mereka mengira AC hanya sibuk kuliah, tapi firasat buruk mulai muncul. Paman dan bibi yang tinggal di Depok pun diminta untuk mengecek kosannya. Namun saat tiba di sana, penjaga kos menolak membuka kamar AC dengan alasan privasi. Padahal saat itu, AC sudah 5 hari tak bisa dihubungi. Misteri semakin dalam saat ponsel AC tiba-tiba aktif pada malam 29 Maret. Pas dihubungi oleh ibunya AC, ia mengangkat bukan AC, melainkan temannya, Jibril. Ia mengaku sedang mencari AC juga, dan diizinkan masuk ke kamar kos oleh penjaga. Saat diperiksa, kamar itu kosong, hanya ada ponsel AC yang tertinggal di sana. Bagi keluarga, ini jadi tanda jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ayah AC, Pak Mardoto, saat itu langsung terbang dari Jogja ke Jakarta. Ia sempat mengecek jasad di RS Polri, tapi kesulitan mengenali karena tubuh sudah menghitam. Saat tiba di Polsek Beji, ia juga tidak diperbolehkan melihat barang bukti. Dikarenakan foto yang dikasih lihat oleh Pak Mardoto menurut kepolisian tidak mirip dengan jasad yang ditemukan di danau tersebut. Setelah itu, ayah dari AC menghampiri gedung FMIPA untuk mencari dan menanyakan keberadaan anaknya. Di sana, ia bertemu dengan beberapa teman AC termasuk Jibril. Lalu Jibril memberikan surat perpisahan yang ia temukan di kamar AC. Tapi surat ini justru menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa surat itu tidak diberitahu ke ibunya AC pada saat Jibril pertama kali mengangkat telepon dari ibunya AC? Namun di sini Pak Mardoto tidak mengatakan hal ini. Ia hanya terdiam dan menyimpan surat ini. Lalu diserahkan kembali ke kepolisian sebagai bukti untuk mendapatkan akses melihat barang bukti jasad tersebut. Akhirnya setelah polisi mengizinkan Pak Mardoto melihat, yap, itu adalah barang-barang milik anaknya, Aksena ya. Betapa terkejutnya dan terpukulnya seorang ayah melihat barang-barang yang pernah ia berikan ke anaknya. Dan sudah dapat dipastikan kalau jasad yang ditemukan di danau tersebut memang benar jasad Aksena ya, anaknya sendiri. Polisi awalnya menyimpulkan bahwa AC mengakhiri hidupnya karena depresi. Ia disebut kecewa setelah gagal dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2014 yang lalu. Meskipun kegagalan itu dinilai sudah sesuai prosedur, hasil otopsi jasad diperkirakan sudah 2 hari berada di dalam air, ditambah keberadaan surat perpisahan. Polisi pun menganggap kasus ini adalah bunuh diri. Setelah melalui proses identifikasi, jasad AC akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Pada 31 Maret 2015, ia dimakamkan di pemakaman keluarga TNI Angkatan Udara di Yogyakarta.
Kepergian AC yang mendadak dan penuh tanda tanya ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatnya. Tapi bagi banyak orang, kasus ini belum selesai. Meski sudah dimakamkan, keluarga AC menolak percaya bahwa ia bunuh diri. Mereka mengenal AC sebagai pribadi tangguh yang tidak mudah menyerah. Kecurigaan makin kuat setelah muncul serangkaian kejanggalan yang dimulai dari hasil otopsi lanjutan. Pemeriksaan terbaru justru membuka temuan berbeda dari kesimpulan awal polisi. Otopsi lanjutan pada 14 April 2015 menunjukkan luka memar di kepala belakang dan alis, ciri-ciri yang mirip bekas pukulan. Di paru-parunya juga ditemukan air dan pasir, tanda bahwa AC masih hidup saat ditenggelamkan. Tubuhnya terbebani ransel berisi paving block seberat 14 kg dan sepatunya rusak seperti diseret. Semua ini makin memperkuat dugaan kekerasan. Menurut grafolog Deborah Dewi yang menganalisis surat perpisahan AC selama 2 minggu, hasilnya mengejutkan. Surat itu bukan sepenuhnya tulisan AC. Menurutnya, ada bagian yang memang ditulis AC, tapi sebagian lagi ditiru oleh orang lain. Artinya, surat ini kemungkinan dipalsukan dan bisa jadi digunakan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih serius. Deborah menemukan banyak kejanggalan. Kemiringan huruf tidak konsisten, spasi terlalu besar, tanda tangan tampak datar yang biasanya miring, dan tata bahasa Inggrisnya buruk. Padahal AC sudah punya skor TOEFL 433 sejak SMP. Semua ini menunjukkan surat ditulis dalam kondisi tenang, bukan oleh orang sedang emosional ataupun putus asa. Kecurigaan pun tidak berhenti di surat wasiat. Teman-teman AC justru ikut menambah tanda tanya. Saat AC hilang kontak, beberapa dari mereka malah menginap di kamarnya. Ketika polisi memeriksa, kondisi kamar berantakan, koper terbuka, barang berserakan, dan laptop AC sudah diakses. Mengapa mereka tinggal di kamar orang yang belum jelas keberadaannya? Ada apa yang sebenarnya mereka tutupi? Pada 4 Juni 2015, polisi mengeluarkan pernyataan resmi yang mengubah arah penyelidikan. Kematian Aksenaya Ahad Dori bukan lagi dianggap bunuh diri, melainkan kasus penghilangan nyawa. Keputusan ini memperkuat keyakinan keluarga dan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dan AC adalah korban dari sebuah kejahatan yang serius. Sejak itu, penyelidikan terus berlanjut. Polisi telah memeriksa banyak pihak, teman-teman AC, pihak UI, hingga penjaga kos. Tapi hingga hari ini, kasusnya belum menemui titik terang. Siapa pelaku dan apa motifnya masih menjadi misteri yang mengambang di danau kenanga. Semoga kebenaran suatu hari bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan untuk Aksena.